Selamat datang kembali, kita langsung aja nih bahas materi yang Anda bagikan tentang cara mencegah kram kaki pada lansia lewat makanan. Nah, misi kita sekarang, kita gali intisari paling pentingnya buat Anda. Soalnya kram kaki ini, apalagi kalau malam, ganggu banget kan? Video ini nyebutin ada 3 jenis makanan yang katanya nih bisa bantu. Menarik? Coba kita bedah satu-satu. Yang pertama katanya telur. Disebut sumber protein komplit, ada 6 gram per butir, terus 9 asam amino esensial, katanya penting banget buat perbaikan otot. Ini relevan ya, soalnya lansia kan sering tuh, masa ototnya berkurang, sarkopenia namanya. Jadi logikanya bisa ngurangin kelelahan otot yang sering jadi penyebab kram. Gimana tuh? Betul. Protein itu jelas kunci ya. Tapi yang menarik juga dari telur ini nutrisi lainnya. Ada vitamin D terutama di kuning telurnya. Itu krusial buat penyerapan kalsium sama fungsi otot. Di video itu disebutin juga ada riset, katanya lansia yang kurang vitamin D, memang lebih sering kram. Oh gitu, tapi cukup nggak ya dari telur aja? Satu telur kan katanya cuma sekitar 40 IU vitamin D. Padahal lansia butuhnya lumayan banyak, bisa 800 sampai 1000 IU. Jadi kayaknya nggak bisa ngandelin telur doang ya? Tepat sekali. Makanya disarankan kombinasi. Bisa dari produk susu fortifikasi, atau ikan berlemak, jangan lupa juga sinar matahari, atau ya suplemen kalau perlu. Nah, selain itu, ada lagi vitamin B12. Ini penting banget buat fungsi saraf. Kekurangan B12 ini, lumayan umum loh pada lansia. Bisa karena penyerapannya turun atau efek obat tertentu. Akibatnya, sinyal saraf bisa keganggu, terus muncul deh kram atau kesemutan gitu. Nah, telur ini sumber B12 yang gampang dicerna. Iya. Terus gimana soal kolesterol? Kan sering jadi kekhawatiran tuh kalau makan telur banyak. Nah, kalau menurut sumber ini, konsumsi 6-7 telur seminggu itu umumnya masih aman kok buat kebanyakan lansia yang sehat. Tentu, ya kalau ada kondisi khusus, misalnya penyakit ginjal yang harus batasi protein, atau kolesterolnya memang tinggi, nah itu lain cerita. Oke, berarti perlu konsultasi dokter dulu ya kalau ada kondisi gitu. Tapi intinya telur ini bisa bantu dukung otot dan saraf ya? Iya, bisa dibilang begitu. Konsumsi teratur bisa bantu kurangi kram, terutama kram malam. Sip. Oke, kita pindah ke makanan kedua. Pisang. Wah, ini sih kayaknya udah terkenal banget ya buat kram kaki. Gara-gara kaliumnya tinggi kan? Betul banget. Pisang ukuran sedang itu kaliumnya lumayan, sekitar 420 mg. Dan kalium ini, vital sekali buat kontraksi otot, terus juga buat sinyal saraf, sama keseimbangan cairan tubuh. Kalau kadar kalium kita terlalu rendah, istilahnya hipokalemia, nah ototnya jadi lebih gampang tegang, gampang kejang. Lansia ini memang risikonya lebih tinggi, bisa karena nafsu makan turun atau efek samping obat kayak diuretik itu. Atau dehidrasi juga bisa. Jadi pisang ini cara alami yang bagus buat isi kalium. Selain kalium, ada lagi nggak di pisang yang bantu? Ada dong. Ada magnesium juga, sekitar 32 mg per buah. Nggak sebanyak kalium sih, tapi penting. Magnesium ini bantu otot biar rileks. Jadi dia kayak penyeimbang kontraksi otot gitu. Terus ada lagi vitamin B6. Ini juga lumayan di pisang. Hampir 30% kebutuhan harian lansia. Fungsinya buat kesehatan sistem saraf, bantu atur neurotransmitter yang ngontrol gerakan otot. Plus bisa ngurangin peradangan. Sumbernya bahkan ngutip studi tahun 2018, katanya kadar B6 rendah itu ada kaitan sama kram kaki yang lebih sering pada lansia. Wah, jadi pisang ini paket kecil yang lumayan komplit ya. Terus bagusnya makan berapa banyak? Umumnya sih satu pisang sehari itu udah cukup bagus. Mungkin bisa 2 kalau memang sering banget kramnya. Oke, tapi kalau ada diabetes mesti hati-hati ya sama gulanya. Betul, perlu diatur konsumsinya. Mungkin bareng makanan berserat lain. Dan pisang kan ada airnya juga, tapi tetap ya minum air putih yang cukup itu penting banget. 6-8 gelas sehari lah minimal. Iya, hidrasi itu kunci juga. Oke, mantap. Sekarang yang ketiga nih, kelompok kacang-kacangan dan biji-bijian. Ini kayak gudang nutrisi ya. Betul sekali. Ini sumber magnesium dan kalium yang kuat, plus ada protein dan lemak sehat juga. Magnesiumnya ini penting banget digarisbawahi. Soalnya banyak lansia itu asupannya kurang. Padahal magnesium penting buat bantu otot rileks. Biji labu itu disebut tinggi banget magnesiumnya. Terus ada almond, kacang mete juga bagus. Biji labu ya. Beberapa banyak tuh bagusnya?
Cukup segenggam kecil sehari aja, sekitar 1 ons atau 30 gram. Itu udah bisa bantu jaga otot tetap rileks. Selain magnesium, kalium juga ada ya di beberapa jenis, kayak pistachio sama almond tadi disebut. Iya, betul. Pistachio itu lumayan tinggi kaliumnya, almond juga. Jadi bagus buat gantiin elektrolit, mungkin habis gerak badan gitu. Nah, lemak sehatnya gimana? Kan sering dibilang bagus tuh. Oh, itu juga berperan. Kayak omega-3 di walnut atau flaxseed. Sama lemak tak jenuh tunggal di almond dan mete. Lemak sehat ini bantu ngurangin peradangan di otot, terus dukung aliran darah ke otot jadi lebih lancar. Sirkulasi darah yang kurang bagus kan juga bisa jadi pemicu kram. Oke, jadi rekomendasinya tadi segenggam kecil per hari ya. Pilihannya ada biji labu, almond, pistachio, mete, walnut, banyak juga ya. Iya, variasikan aja. Bisa buat cemilan kapan aja ya berarti, pas makan, sebelum tidur, buat cegah kram malam, atau habis olahraga juga bisa. Bisa banget. Tapi perlu diingat juga kalorinya lumayan tinggi, jadi porsinya tetap dijaga. Sama pilih yang alami aja kali ya, yang mentah atau panggang tanpa tambahan garam gitu. Ini menyoroti 3 kelompok makanan, telur, pisang, sama kacang-kacangan, dan biji-bijian. Kenapa? Karena mereka kaya nutrisi penting, kayak protein, vitamin D, B12, kalium, magnesium. Semuanya ini punya peran buat jaga kesehatan otot dan saraf. Harapannya dengan konsumsi ini, frekuensi kram aki pada lansia bisa berkurang. Kuncinya yaitu tadi, variasi dan keseimbangan dalam pola makan. Betul. Tapi penting banget buat diingat ya, ini kan pendekatan dari sisi makanan aja. Kalau Anda ngalamin kram kaki yang misalnya parah banget, sering kambuh atau nggak hilang-hilang, nah itu wajib hukumnya konsultasi ke dokter. Karena bisa jadi ada penyebab lain di baliknya, mungkin kondisi medis tertentu yang butuh penanganan beda. Ini penting nih. Setuju banget. Nah, sebagai penutup mungkin ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Selain fokus ketiga jenis makanan tadi, kira-kira ada nggak ya kebiasaan kecil lain terkait gaya hidup yang bisa Anda coba? Mungkin peregangan ringan gitu sebelum tidur. Atau memastikan minum air putih yang cukup dan konsisten sepanjang hari. Hal-hal kecil kayak gitu mungkin bisa juga loh ikut mendukung kesehatan otot Anda secara keseluruhan. Coba dipikirkan ya.